Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Raffi Rizky Ramadan dengan NIM 44422302122. Pada sore hari kali ini akan memaparkan materi tentang teknologi produksi benih tanaman dan pengujian mutu benih. Adapun dosen pengampunya yaitu Ibu Kirana Nugrahayu, SPMS. Nah, di sini dapat dilihat ada definisi dan tujuan dari produksi benih. Yang pertama itu produksi benih adalah serangkaian kegiatan untuk menghasilkan benih bermutu yang nantinya akan digunakan oleh masyarakat. Dan yang kedua yaitu tujuannya. Nah, tujuannya itu ialah memperbanyak atau menciptakan benih dengan mutu atau kualitas baik sesuai standar dan regulasi pemerintah. Nah, jadi tujuannya untuk memperbanyak atau menciptakan benih dengan mutu yang baik. Karena kenapa? Karena permintaan pasar atau permintaan masyarakat itu membutuhkan benih yang baik dan bersertifikasi, entah itu untuk konsumsi atau komersial. Dan diatur oleh undang-undang pemerintah, jadi tidak bisa asal-asalan teman-teman. Nah, kemudian yaitu faktor benih dalam produksi, faktor penting dalam produksi benih. Di sini ada 3 poin yang saya cantumkan. Yang pertama yaitu cara penyerbukan tanaman, mencakup jarak isolasi untuk menjaga kemurnian genetik dan fisik. Yang kedua itu cara perbanyakan benih. Yang ketiga itu upaya dalam mengembalikan kemurnian benih. Nah, di sini ada prinsip dalam produksi benih, teman-teman. Ada 3 prinsip utama, yaitu benih bermutu, dan yang kedua prinsip genetis, yang ketiga prinsip agronomis. Nah, benih bermutu ini yaitu keseragaman, daya tumbuh, kemurnian tinggi. Kemudian itu pengendalian internal agar tidak terjadinya kemunduran kualitas. Dan yang terakhir itu budidaya yang baik dan benar untuk benih tinggi. Nah, jadi dari 3 prinsip dalam produksi benih ini memiliki satu kesatuan yang sama, yaitu untuk mencapai benih yang memang bermutu dan baik. Nah, ini selanjutnya itu faktor-faktor pencegah dari kemunduran benih. Nah, sebenarnya kemunduran benih itu apa? Kemunduran benih itu bisa dikatakan semacam degradasi atau pengurangan tingkat mutu dari benih. Nah, di sini nih ada faktor pencegahnya, teman-teman. Yang pertama itu variasi yang berkembang, kemudian pencampuran mekanis, yang terakhir mutasi. Nah, variasi yang berkembang ini maksudnya apa? Jadi, variasi itu kan maksudnya beragam macam ya, teman-teman. Jadi dari berbagai macam varietas yang ada itu dikembangkan lebih lanjut. Kemudian pencampuran mekanis. Nah, ini masuknya ke ranah-ranah lab atau laboratorium. Terakhir mutasi. Di setiap perkembangan atau perkembangbiakan pasti namanya mutasi. Mutasi itu apa? Mutasi itu perubahan suatu benda atau suatu. Kalau di sini kan benih ya, suatu benih menjadi bermutasi menjadi benih lainnya gitu. Kemudian persilangan alami, selanjutnya variasi genetik minor, dan pengaruh selektif penyakit serta teknik pemulihan tanaman. Nah, selanjutnya di sini apa sih benih bina itu? Benih bina adalah benih yang telah dilepas oleh pemerintah, di mana proses produksi dan peredarannya diawasi secara resmi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 92. Nah, benih bina ini sebenarnya suatu benih yang sudah dilegalkan oleh pemerintah dan sudah bisa dipublikasikan lebih lanjut atas dasar undang-undang yang telah diatur. Nah, di sini kan dijelaskan kembali, benih bina memiliki status legal dan harus memenuhi standar mutu tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah. Pengawasan dilakukan untuk memastikan benih yang beredar apakah sesuai dengan label dan standar mutu yang ditetapkan atau tidak. Itu teman-teman. Nah, di sini ada klasifikasi dari benih bina. Yang pertama itu benih penjenis atau biasa dibilang BS. Breeder seed merupakan turunan dari perbanyakan benih inti yang telah sesuai standar mutu benih BS dan berlabel kuning. Kemudian benih dasar atau pengendalian internal agar tidak terjadi kemunduran benih. Nah,
Jadi ini salah satu metode juga nih teman-teman untuk mengurangi kemunduran kualitas benih. Kemudian itu benih pokok atau BP, budidaya yang baik dan benar untuk benih tinggi. Nah, jadi maksudnya gimana? Benih pokok ini hasil dari budidaya yang baik dan benar untuk menghasilkan benih yang bermutu. Kemudian itu benih sebar atau extension seed merupakan turunan dari BP2, BP1, BP, BD atau BS yang telah sesuai standar mutu BR dan warnanya itu atau memiliki label berwarna biru. Nah, di sini teman-teman ada penjelasan kenapa agroekosistem itu penting. Nah, sebenarnya agroekosistem itu tidak jauh beda dengan lingkungan, kan? Tapi ini lebih kompleks, mulai dari cuaca, mulai dari iklimnya, mulai dari struktur tanahnya atau perairannya, banyak hal lainnya yang lebih kompleks dari iklim, teman-teman. Nah, di sini jelaskan bahwa lingkungan tumbuh atau agroekosistem sangat mempengaruhi potensi hasil suatu varietas. Di sini Adi dan Krisnawati memaparkan bahwa menambahkan kondisi lingkungan tumbuh, manajemen budidaya serta potensi genetik akan menentukan potensi produksi biji kedelai maupun tanaman lain. Nah, di sini contohnya itu biji kedelai. Nah, maka daripada itu, untuk mengusahakan produksi benih atau tanaman, hendaknya sesuai dengan agroekosistem yang dipersyaratkan. Nah, jadi sebelum teman-teman melakukan penanaman, itu perlu adanya identifikasi tempat atau bisa dikatakan mengidentifikasi agroekosistem di tempat teman-teman ingin melakukan penanaman tersebut. Karena jika tidak dilakukan hal itu, banyak sekali hal fatal yang bisa berpengaruh jelek gitu, ke penanaman teman-teman, bahkan sampai hasilnya nanti. Nah, selanjutnya, kenapa isolasi jarak dan waktu itu penting? Ini isolasi dan jarak, isolasi jarak dan waktu ini bisa dikatakan sebagai turunan dari yang tadi teman-teman, agroekosistem. Nah, di sini dijelaskan bahwa isolasi jarak adalah memberi jarak yang cukup untuk area produksi benih varietas satu dengan varietas lain agar tidak terjadi penyerbukan antar varietas. Nah, itu kemudian isolasi waktu berarti memberikan selang waktu tanam yang berbeda antara dua varietas dengan blok atau areal yang berdampingan. Karena memungkinkan selang waktu pembungaan dua varietas tersebut berbeda. Sehingga tanaman akan terhindar dari penyerbukan silang. Contoh, selang waktu tanaman minimum 30 hari untuk tanaman padi ataupun jagung. Nah, apabila persyaratan isolasi jarak ini tidak diterapkan, maka dapat dilakukan isolasi waktu. Nah, jadi jika salah satu dari kedua ini tidak dilakukan salah satu, bisa melakukan salah satu saja. Kayak tadi dijelaskan, jika isolasi jarak tidak dilakukan, maaf, jika isolasi jarak tidak diterapkan, maka perlu dilakukan isolasi waktu. Karena dari kedua metode ini memiliki dampak yang baik jika dilakukan ke tanaman atau proyeksi tanaman teman-teman nantinya. Dan sebaliknya, jika keduanya tidak dilakukan, akan berdampak sangat buruk bagi proses penanaman teman-teman nantinya. Nah, di sini dijelaskan apa itu rojewing dan kenapa rojewing itu penting. Nah, rojewing ini kita coba bahas. Rojewing itu apa? Rojewing itu adalah kegiatan membuang tanaman atau yang bisa dibilang rojes yang terindikasi sebagai sumber kontaminasi dari penyerbukan yang tidak dikehendaki atau pencampuran fisik karena kemiripannya. Nah, kalau di TMOPT atau di mata kuliah gulma gitu ya, itu namanya penyiangan terhadap gulma. Nah, perbedaannya rojing dan gulma apa? Gulma itu tanaman yang tidak kita inginkan tapi tumbuh di tempat tanaman kita. Nah, kalau rojing perbedaannya itu tanamannya tumbuh dari hasil silang atau pencampuran fisik yang tidak disengaja dari tanaman kita. Nah, seperti itu. Nah, kenapa rojing itu penting?
Di sini jelaskan, produksi benih bersertifikat harus bebas dari tanaman yang tidak dikehendaki, teman-teman. Jadi, tanaman atau benih yang disertifikasi itu harus steril dari hama, dari gulma, dari rojues juga. Nah, di sini jelaskan bahwa kegiatan lodging adalah membuang tanaman tersebut dilakukan pada fase bibit, fase vegetatif, dan fase reproduktif. Tipe simpang dapat muncul karena tanaman memiliki keragaman yang luas dan benih yang digunakan berasal dari hasil persilangan. Jadi dari hasil persilangan lalu kemudian ditanam itu sangat riskan teman-teman. Jadi perlu adanya tahapan-tahapan yang menunjang hal itu agar benih yang kita harapkan menjadi bermutu itu terrealisasikan dengan matang seperti itu. Nah, di sini ada prosedur rollingnya atau tahapan-tahap. Di sini ada 11 poin. Yang pertama itu mengenali deskripsi kultivar atau mengidentifikasi varietas benih yang akan teman-teman proyeksikan nanti. Nah, kemudian itu membawa kantung tempat roje, kemudian berjalan perlahan-lahan dalam produksi, kemudian berjalan di antara barisan tanaman secara sistematis, selanjutnya mengamati tanaman secara teliti dengan jarak pandang selebar 2 meter. Nah, di sini dari poin 1 sampai 5 ini dijelaskan bahwa ketika rojuing itu dilakukan perlu adanya pemantauan lebih lanjut. Sebelum dilakukan rojuing itu perlu ada pemantauan. Nah, dilanjut ke poin ke-6. Di sini dijelaskan tata cara berjalan yang lebih baik itu membelakangi sinar matahari. 7 itu rojing dilakukan sebelum matahari bersinar terik. Kemudian bila ditemukan roje, maka seluruh bagian roje dicabut dan dimasukkan dalam kantung. Nah, jadi ini mekanismenya teman-teman ketika sudah memproyeksikan atau menanam benih yang teman-teman harapkan bermutu tersebut, ketika prosedur roasting ini dilakukan, jadi metodenya itu teman-teman harus berjalan dengan tata cara yang sudah dipaparkan di materi ini. Kemudian selanjutnya, bila ditemukan rojo di antara tanaman teman-teman itu langsung dipetik saja atau dicabut sampai akar-akarnya, karena ditakutkan jika tidak sampai akarnya itu akan menumbuh lagi. Nah, kemudian jumlah dan tipe tanaman roge yang dicabut dicatat. Nah, perlu untuk didata, teman-teman. Kemudian tanaman roge yang telah dicabut dibuang dan dibakar. Kenapa dibakar? Karena kita tidak tahu rojo ini memiliki tipe produksi seperti apa, tipe reproduksi seperti apa. Apakah yang memang benihnya itu ditiupkan oleh angin atau dengan spora atau menjalar. Nah, jadi perlu dimusnahkan dengan cara dibakar dengan harapan semua yang bersangkutan itu hangus atau mati. Yang sebelah situ gulma terinfeksi, penyakit dicabut, dibuang dan dibakar sama dengan poin 10. Jadi prosedur roasting ini sangat perlu diperhatikan karena memiliki tahapan-tahapan yang sangat rinci untuk menunjang benih yang bersertifikasi dan bermutu untuk kedepannya nanti. Nah, di sini ada prinsip agronomis dalam produksi benih. Di sini tertera ada 3 poin. Yang pertama itu pemeliharaan tanaman. Nah, jadi pemeliharaan tanaman ini dilakukan dalam produksi benih tidak jauh berbeda dengan konsumsi. Kegiatan pemeliharaan tanaman meliputi penjarangan, pengemburan tanah, pengendalian hama, penyakit serta gulma, lalu perairannya, kemudian pemupukannya, pemangkasan, pemasangan turus, pembumbuan, sampai mencegah kontaminasi serbuk sari dari tanaman lain. Kemudian itu ada panen. Panen ini dilakukan beberapa waktu setelah masak fisiologis dengan harapan kadar air benih sudah cukup aman dari kerusakan mekanik. Jadi sebelum teman-teman panen, itu banyak hal yang perlu diperhatikan. Salah satunya yaitu dicek kadar air benihnya ini sudah cukup aman atau belum. Takutnya nanti kena kerusakan mekanik. Ketika memang nanti teman-teman mencabut atau panen, takutnya benihnya malah rusak atau tidak sesuai yang diharap. Kemudian itu penanganan pasca panen.
Ketika panen sudah dilakukan, tidak mungkin hasil panen tersebut kita diamkan saja. Perlu adanya penanganan pasca panen atau penanganan sesudah panen itu berlangsung. Di sini dijelaskan bahwa untuk menghasilkan benih bermutu tinggi, selama proses penanganan pasca panen harus tetap mempertahankan mutu benih. Mutu benihnya itu apa aja? Yaitu fisik, keadaan fisiologis, serta genetisnya. Jadi, tiga poin utama ini perlu teman-teman perhatikan sekali ketika dilakukannya penanganan pasca panen. Nah, kemudian dalam mempertahankan mutu fisik dan genetis benih dilakukan selama prosesi. Sedangkan untuk mempertahankan mutu fisiologis dilakukan sejak panen hingga penyimpangan benih. Seperti itu, teman-teman. Nah, nyambung dengan slide sebelumnya, sebenarnya apa sih pengujian mutu benih? Nah, pengujian mutu benih itu merupakan analisis dari beberapa parameter fisik dan kualitas fisiologis kumpulan benih yang biasanya didasarkan pada perwakilan sejumlah benih, sejumlah sampel, Mak. Nah, jadi pengujian mutu benih itu tidak perlu teman-teman melakukan ke seluruh hasil panen. Jadi, cukup dengan mengambil beberapa sampel dari hasil panen tersebut. Nah, kemudian dilakukan uji benihnya. Apakah itu bermutu atau tidak. Nah, pengujian benih itu bisa dilakukan dengan secara sederhana maupun dengan standar ISTA atau International Seed Testing Association. Pengujian sederhana hanya untuk kepentingan praktis. Sedangkan untuk standar metode pengujian benih yang ada selama ini mengacu pada ketentuan ISTA atau International Seed Testing Association 2006, teman-teman. Nah, ini di sini ada tahapan dalam prosedur pengujian benih. Yang pertama yaitu pengambilan sampel benih yang representatif. Kemudian dari sampel kerja yang diperoleh atau dari hasil benih yang diambil, kemudian dilakukan analisis kemurnian benih berdasarkan pada penentuan fisik komponen dalam lot benih atau presentasi dalam berat yang terdiri atas benih murni, kemudian benih tanaman lain, kemudian biji gulma, dan materi inert atau kotoran benih. Benih untuk pengujian daya berkecambah diambil dari fraksi benih murni. Nah, jadi ketika benih sudah diambil sampelnya, beberapa sampel, kemudian dilakukan dengan tiga metode di sini nih. Atau dibagi, difilterisasi lebih tepatnya, untuk memisahkan yang mana benih murni, yang mana benih tanaman lain, yang mana biji gulma, dan yang mana kotoran benih. Kemudian yang ketiga, kemampuan benih untuk berkecambah adalah indeks mutu benih yang paling dapat diterima. Benih uji daya berkecambah karena lot benih terdiri atas populasi individu-individu benih yang masing-masing memiliki kemampuan yang berbeda untuk tumbuh menjadi tanaman. Nah, ini juga diseleksi. Jadi teman-teman harus mengetahui dalam memfilter benihnya, benih mana nih yang kira-kira memang kuat untuk melanjutkan fase kehidupan selanjutnya untuk menjadi tanaman sampai panen, dan mana yang tidak kuat untuk melanjutkan kehidupan selanjutnya. Kemudian yang keempat, uji daya berkecambah dilakukan untuk mengevaluasi viabilitas benih dan berkecambahan pada kondisi standar. Dan yang kelima, evaluasi berkecambahan dilakukan pada hitungan pertama atau first count untuk menghitung dan membuang kecambahan normal. Dan hitungan terakhir final count. Jadi, saya sendiri pun pernah melakukan praktik dalam pengujian benih ini, itu milik ada yang memang melakukan pemisahan benih murni dengan benih lainnya, dengan benih gulma, dengan benih kotoran. Nah, itu di situ dilakukan pemisahan, teman-teman. Kemudian sesudah dilakukan pemisahan, itu dilakukan dengan metode-metode masing-masingnya. Seingat saya itu ada tiga metode: RA, UKDDP, UDK, dan satu lagi saya lupa. Jadi salah satu metodenya ini yang dijelaskan di poin 5, yaitu pengecekan first count dan final count. Jadi benih yang memang sudah teman-teman seleksi dari tahap pertama, itu dilakukan uji penanaman berkecambah. Waktu itu menggunakan kertas buram, kemudian dibasahi kertas buramnya dijadikan media tanam, kemudian
di dihitung waktu dalam jangka waktu 2 minggu. Seminggu pertama yaitu first count, yaitu kita mengevaluasi serta memisahkan atau memindahkan benih mana lagi yang kotor atau benih yang tidak masuk standar kita dengan mana yang benih standar kita. Kemudian dilakukan evaluasi lanjutan sampai proses filterisasi lanjutan yaitu di final count. Nah, di sini ada pengujian mutu benih rutin. Sebenarnya teman-teman, pengujian mutu benih ini harus dilakukan secara rutin. Jadi nggak bisa tuh hanya sekali saja dilakukan pengujian benih. Jadi ada tahapan-tahapan lanjutnya untuk mencapai benih yang benar-benar bermutu dan dapat diverifikasi, disertifikasi. Nah, jadi di sini jelaskan pengujian mutu benih menjadi bagian penting dalam kegiatan produksi benih. Jika hasil pengujian mutu benih menunjukkan hasil yang baik, maka benih mendapatkan izin untuk dilepas sebagai benih dan layak dikomersilkan. Nah, jadi ini catatan yang dapat di-highlight dari pemaparan ini. Benih yang dapat disertifikasi dan dapat dikomersilkan bahkan sampai dikonsumsi, itu harus melewati tahap pengujian lebih lanjut. Salah satunya itu pengujian mutu. Pengajuan mutu benih dengan pengawasan dan sertifikasi benih. Yang mendapat predikat sebagai benih bersertifikat atau benih unggul. Dari badan atau dari pemerintah pertanian, Kementerian Pertanian yang memang berwenang atas hal-hal tersebut. Jadi nggak bisa tuh kalau teman-teman melakukan uji benih tanpa adanya tahapan-tahapan, tanpa adanya landasan regulasi dari pemerintah itu tidak bisa. Nah, di sini jelaskan selanjutnya, namanya viabilitas dan vigor itu pasti tidak akan luput dari benih, tidak akan lepas dari namanya benih. Nah, dijelaskan bahwa viabilitas adalah kemampuan benih untuk hidup dan berkembang ditunjukkan oleh gejala pertumbuhan atau metabolisme benih. Viabilitas mengukur daya hidup benih dalam kondisi lingkungan optimum. Nah, kemudian vigor apa? Vigor itu apa? Vigor adalah kemampuan benih untuk tumbuh menjadi tanaman yang normal dan produksi baik dalam kondisi lapang yang optimum maupun suboptimum. Vigor mencakup kecepatan tumbuh, keserapakan tumbuh, ketahanan terhadap penyakit, dan daya simpan benih. Vigor menunjukkan kekuatan tumbuh benih di lingkungan yang kurang ideal dan biasanya menunjukkan lebih cepat, menurun lebih cepat dibanding viabilitas. Nah, sebenarnya agak mirip teman-teman, viabilitas dan vigor. Viabilitas itu kan di sini kemampuan benih untuk hidup dan berkecambah. Nah, jadi apa persamaan dengan vigor? Vigor itu kemampuan benih untuk menjadi tanaman yang normal. Jadi ketika benih dalam fase perkecambahan itu sangat penting tuh kita ketahui ini benih ini memiliki viabilitas yang oke atau tidak. Bagaimana cara melihatnya? Ketika fase-fase perkecambahan, benihnya mengeluarkan akar atau tidak, atau benihnya busuk atau tidak. Nah, kemudian ketika sudah memasuki fase vegetatif, itu baru namanya vigor, teman-teman. Vigor itu apa? Vigor itu kekuatan benih. Jadi, sesudah viabilitas itu ada vigor, ketika kekuatan benih untuk hidup menjadi tanaman yang baik dan optimal dalam aspek apapun. Jadi, seperti itu kesamaannya, teman-teman. Jadi, dari dua poin ini, sama-sama saling satu menyatukan viabilitas dengan kemampuan benihnya dalam berkecambah, kemudian vigor dengan kekuatan benih tersebut yang sudah berkecambah untuk menjadi tanaman yang baik, tanaman yang bermutu. Jadi seperti itu, teman-teman. Next. Nah, di sini ada macam-macam pengujian laboratorium. Jadi sebenarnya pengujian benih itu banyak sekali caranya, teman-teman. Mungkin dari tadi kita membahas pengujian benih secara mekanismenya atau secara di luar laboratorium, mulai dari pemisahan benih, pemisahan 1.000 butir benih, bahkan sampai final, metode first count sampai final count itu kan dilakukan di luar lab, di luar laboratorium. Nah, di sini ada lagi nih teman-teman pengujian dalam laboratorium. Yang di sini ada 4 poin,
Itu pengujian genetik benih, kemudian pengujian kemurnian benih, selanjutnya penetapan 100 butir benih, kemudian pengujian daya berkecambah. Di sini jelaskan bahwa pengujian genetik benih dapat dilakukan dengan melakukan pengujian PCR untuk mengetahui informasi genetik dari benih yang diproduksi. Hal ini dilakukan untuk memastikan apakah benar benih yang diproduksi dan diujikan merupakan keturunan dari dua tetua yang dimaksud. Nah, jadi ketika kita mendapatkan hasil benih dari persilangan sebelumnya, itu perlu dilakukan pengujian genetik atau melakukan pengujian PCR agar kita dapat mengetahui nih, ini benih benar-benar dari hasil persilangan varietas sebelumnya atau bukan. Kan fatal sekali jika kita tidak mengetahui latar belakang benih yang kita lakukan penelitiannya gitu. Selanjutnya itu pengujian kemurnian benih. Pengajuan pemurnian benih diklasifikasikan dalam beberapa kategori, yaitu benih murni, benih varietas lain, dan bahan inert atau kotor. Nah, ini sempat kita senggol nih di slide sebelumnya. Jadi, dilakukan pemijahan antara dilakukan pemijahan dari benih yang memang benar-benar mutu dengan benih yang tidak bermutu. Nah, ini jelaskan benih yang varietas lain, benih kotoran, bahkan bahan inert lainnya lah. Nah, selanjutnya penetapan 100 butir benih. Ini merupakan salah satu aspek penting dalam pengujian benih di laboratorium. Penetapan ini sebagai informasi yang mendukung perhitungan kebutuhan benih di lapangan. Kemudian pengujian daya berkecambah. Pengujian ini berfungsi untuk mengetahui kemampuan benih tumbuh dan berkecambah secara normal atau tidak. Nah, perkecambahan pada pengujian ini didefinisikan sebagai pemunculan dan pengembangan dari embrio yang menjadi struktur-struktur yang menunjukkan akannya berkecambah menjadi normal pada kondisi yang memungkinkan. Daya hidup benih ditunjukkan oleh variabel viabilitas dan figur benih. Nah, sebelumnya kan kita membahas tentang figur dan viabilitas. Di sini jelaskan kembali nih, kita sangat-sangat perlu lah melakukan pengujian daya berkecambah ini dengan metode. Salah satunya metode UKDDP, kalau tidak salah saya waktu itu. Jadi dilakukan pengujian terhadap perkecambahan ini. Jadi kita melakukan penanaman dulu. Kita melakukan pengujian apakah benih ini berkecambah secara normal atau tidak. Itu ada metodenya teman-teman. Waktu itu saya pribadi pun melakukannya dalam acara praktikum fisiologi benih ini. Yaitu dengan cara menggunakan kertas buram menjadi media tanam dari benih-benih yang memang kita ujikan. Jadi waktu itu menggunakan benih kangkung. Benih kangkung diletakkan di dalam kertas buram, kemudian diikat, dilipat menjadi seperti kipas, kemudian di- diberikan air yang cukup sampai kurun waktu 2 minggu. Dalam 2 minggu itu ngapain aja waktu itu? Waktu itu dilakukan pengecekan first count dan final count, teman-teman. Di situ di first count dan final count kita melakukan evaluasi serta pemijahan atau memilah benih yang kotor atau benih yang tidak sempurna dalam proses proses berkecambahnya itu dipisahkan dengan yang berkecambah baik. Kemudian baru bisa dapatkan datanya, teman-teman. Seperti itu. Nah, di sini ada kriteria berkecambah. Sebenarnya teman-teman, berkecambah itu ada dua, normal dan abnormal. Nah, di sini kita coba bedah nih satu-satu. Yang normal itu seperti apa dan yang abnormal itu seperti apa. Benih yang normal itu kecambah yang normal itu yang pertama yang sempurna. Berkecambah yang sempurna itu seperti apa? Kecambah yang sempurna itu benih mengeluarkan akar-akar yang lebat, akar-akar yang memang baik dan tidak busuk, teman-teman. Dan yang kedua, kecambah dengan kerusakan ringan. Pada hakikatnya, semua ini tidak ada yang sempurna. Ada saja yang sempurna, ada aja kekurangannya gitu, teman-teman. Nah, di sini kita dijelaskan benih normal. Kecambah normal pun ada kerusakannya, tapi ringan, nggak banyak. Kemudian yang ketiga itu kecambah dengan infeksi sekunder. Nah, maksud dari infeksi sekunder ini apa? Kecambahnya ini terinfeksi, akan tetapi tidak terinfeksi dari kecambahnya itu sendiri, tidak dari benihnya itu sendiri. Jadi ada faktor eksternal yang memang menginfeksi
berkecambahan atau proses berkecambahan ini. Contohnya apa? Contohnya itu adanya jamur. Tapi dengan catatan masih bisa ditoleransi. Nah, ini abnormal itu kecambah rusak, kecambah cacat, kecambah busuk. Contohnya kecambah rusak itu seperti apa? Kecambah yang numbuh, ini berdasarkan pengalaman saya, berkecambah yang memang tumbuh akarnya, tapi tidak sempurna akarnya. Ada yang akarnya pendek, akarnya panjang, bahkan akarnya yang hitam. Kemudian kecambahnya cacat. Nah, cacat itu sama teman-teman. Itu bisa dikatakan karena faktor benih sebelumnya itu tidak sempurna atau tidak baik lah, buruk gitu. Jadi berpengaruh pada saat berkecambahnya. Nah, kemudian itu kecambah busuk. Nah, kecambah busuk ini sangat rawan nih. Faktornya, faktor penyebabnya apa? Faktor penyebabnya itu bisa jadi kebanyakan air, bisa jadi tempatnya terlalu lembab, bisa jadi tempatnya terlalu, ya itulah dari dua itu. Jadi kriteria berkecambah itu ada dua, normal dan abnormal gitu, teman-teman. Next. Nah, di sini ada pengujian lapang. Nah, jadi di sini jelaskan bahwa pengujian benih dapat dilakukan dengan memberikan treatment atau perlakuan tertentu pada benih sebelum dilakukan penanaman. Perlakuan ini dapat merupakan perlakuan penyimpanan benih, pematahan dormansi, perlakuan invigorasi, perlakuan seed coating atau seed plating, maupun perlakuan-perlakuan lainnya, disesuaikan dengan maksud dan tujuan dari penguji. Dan di samping itu, pengujian-pengujian benih secara cepat, seperti pengujian viabilitas menggunakan tetrazolium ataupun pengujian vigor benih menggunakan metode uji DHL. Jadi, metode pengujian lapang ini banyak model ya teman-teman, mulai dari penyimpanan benihnya sampai menggunakan metode uji DHL. Nah, saya jelaskan salah satu contohnya yaitu pemetaan dormansi. Nah, jadi dalam pengujian lapang, salah satu contohnya itu pemetaan dormansi. Contohnya bagaimana? Dormansi itu kan fase di mana benih itu ingin mengeluarkan akarnya atau ingin berkecambah, tapi benihnya ini masih keras. Benihnya ini seakan menolak dirinya untuk berkecambah. Caranya bagaimana? Caranya banyak. Mulai dengan melakukan perendaman terhadap benih atau bahkan saya pernah melakukan praktiknya dengan mengamplas benih tersebut sampai kulit dari benihnya ini halus atau lunak. Nah, itu menjadi salah satu metode dari pengujian lapang, teman-teman. Seperti itu. Next. Nah, di sini ada pengujian lapang. Pengujian mutu benih di lapangan pada dasarnya mengacu pada pengujian yang dilakukan di laboratorium. Nah, jadi pengujian di laboratorium dan pengujian lapang itu sama-sama seiras. Tapi pengujian lapang tetap berpakunya atau berpacunya kepada pengujian yang dilakukan di laboratorium. Nah, di sini ada pengujian dilakukan beberapa variabel antara lainnya yaitu awal muncul tunas sampai bobot kering akar dan sebagainya. Jadi dari ke-8 poin ini memiliki apa ya namanya? Memiliki kepentingannya masing-masing. Jadi jika salah satu tahapan ini tidak dilakukan, maka sangat berdampak buruk untuk kedepannya, terutama dalam pengolahan data sampai pengolahan pengujian mutu benih seterusnya gitu teman-teman. Jadi sangat penting 8 metode ini, maaf 8 tahapan ini dalam melakukan pengujian lapak. Next, nah di sini ada dokumentasi dari benih nih. Nah di sini ada dilihat tetrozalium. Jadi itu semacam saya pun belum membaca lebih lanjut jurnal-jurnalnya. Jadi tetrozalium itu semacam bahan kimia, bahan kimia yang dapat mempermudah pertumbuhannya benih atau berkecambahnya. Di sini dilihat ada corn seed atau benih jagung yang dilakukan tetrazolium test. Nah, di sini dapat dilihat ada klasifikasinya mulai dari endosperm, kulit benihnya, kotiledon, kemudian ada plumulanya. Di sini dilihat ada benih yang viable dan unviable. Nah, di sini bisa dilihat lah teman-teman dokumentasinya.
Nah, selanjutnya, nah, seperti yang saya senggol di awal, semua hal dalam sertifikasi atau proses dalam pemutuan benih, tahapan-tahapan dan lain sebagainya, itu sangat-sangat perlu berlandaskan dengan pemerintah atau acuan dari regulasi pemerintah. Di sini dipaparkan regulasi-regulasi yang menjadi landasan dalam sertifikasi benih bermutu. Ada beberapa regulasinya. Yang pertamanya itu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Keberlanjutan sampai Keputusan Menteri Pertanian Nomor 620 Tahun 2020 tentang penunjuk teknis sertifikasi benih tanaman. Nah, jadi teman-teman, sebelum teman-teman melakukan praktik pengujian atau ingin mensertifikasi benih teman-teman nih, ingin mendapatkan benih yang bermutu kemudian dapat disertifikasi sampai di tahap komersil bahkan sampai untuk konsumsi. Nah, itu teman-teman harus mengetahui dulu nih landasan-landasannya. Jadi, jika dianalogikan bagaimana teman-teman ingin menjalankan suatu kendaraan, ingin menjalankan mobil, akan tapi mobilnya itu tidak memiliki bensin. Nah, itu kan berbahaya tuh, takutnya nanti teman-teman di jalan habisan bensin, lalu kepada keselamatan teman-teman. Nah, jika dianalogikan seperti itu, ketika teman-teman melakukan sertifikasi benih atau proses sertifikasi benih dilakukan tapi tanpa adanya landasan dari regulasi pemerintah, itu sama aja teman-teman melanggar aturan pemerintah yang sudah mutlak karena ada landasannya diatur dalam peraturan pemerintah. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Nah, alhamdulillah sudah beres pemaparan materi mata kuliah fisiologi benih dan profesi benih. Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam proses produksi benih sampai proses sertifikasi mutu benih ini banyak sekali nih teman-teman step-step yang harus teman-teman pahami terlebih dahulu. Jadi tidak bisa kita atau teman-teman asal melakukan sertifikasi benih. Karena tadi dijelaskan ada landasannya, ada tahapan-tahapannya, ada acuannya menuju kemana? Acuannya menuju ke ISTA 2006, landasannya ada di dalam peraturan pemerintah. Kemudian banyak sekali proses-proses yang jika tidak dilakukan satu saja itu bisa berpengaruh buruk, berdampak buruk untuk kedepannya. Jadi seperti itu kurang lebihnya. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Terima kasih kepada Ibu Kirana atas memberi kesempatannya kepada saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.